Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Panglima Sabah. Kita lanjutkan bahas kisah-kisah tokoh sejarah. Sebelumnya kita sampai ke tokoh Aparabi, yaitu tokoh muslim yang ke-44. Karena saya bosan ngebahas sejarah, akhirnya saya masuk ke musik, nyaman di musik, kena teguran, gak boleh main musik katanya. Oke, kita balik lagi ke tokoh sejarah, kita bahas sejarah berikutnya guys. Tokoh sekarang adalah tokoh yang ke-45, lahir di abad ke-10, bernama Al-Mas'udi, wafat tahun 956 Masehi. Siapakah beliau? Apakah kelebihan beliau? Jangan kemana-mana, tetap standby di sini. Oke, baik, kita bahas tuntas setelah pesan-pesan yang lewat berikut ini. Cekidot. Oke guys, kita ngambil sejarah, diambil dari kitab, nama aslinya Al-Mi'ah Al-Azam Fitari Al-Islam, cetakan Mesir ya guys. Ini udah diaransemen ulang menjadi bahasa Indonesia. Versi bahasa Indonesia alhamdulillah mudah dibacanya, berjudul 100 Tokoh dalam Sejarah Islam. Oke, siapa Al-Mas'udi? Al-Mas'udi dikenal sebagai ahli sejarah dan geografi. Setiap apa sih manfaat kita mempelajari sejarah? Setidaknya kita menjadi tahu diri akan jati diri kita ya guys. Itu salah satu manfaat sejarah, dan banyak lagi sebenarnya. Di kacamata sejarah, yang penting jangan lupa 5W 1H, karena bagaimanapun 5W 1H itu tidak akan jauh dari sejarah. Seperti yang aku bilang, 5W 1H itu adalah singkatan dari what, when, how. Hanya itu how. Jadi kapan, di mana, siapa, apa yang terjadi, dan bagaimana, itu kan intinya. Nah, di dalam kitab sejarah ini Al-Mas'udi mempunyai ciri khas beda dengan yang lain. Kita studi banding dengan Karen Armstrong, seorang perempuan dari Amerika yang mempunyai bakat atau dia hobi mencari sejarah. Siapa itu Nabi Muhammad? Dia tulis dalam bukunya bernama Islam the True Short. Apa ya artinya itu? Islam kebenaran. Tapi wallahu alam ya, apakah Karen Armstrong ini sudah menjadi muslimah atau masuk Islam, kita nggak tahu ya. Tapi ada ciri khasnya kalau kita bandingkan dengan Al-Mas'udi. Kalau Al-Mas'udi itu membuat sejarahnya itu ceritanya nyambung gitu. Dia memilih kata-kata nyambung dari A ke B, B ke C ke D. Perbedaan sangat mendetail. Kalau kita lihat karyanya Karen Armstrong itu, wanita cantik dari Amerika itu, dia kalau aku baca, dia tuh kalau bikin buku sejarah itu tahunnya itu lebih gede daripada keterangannya. Jadi kalau kita baca buku itu saya rasa tidak nyambung. Namun Karen Armstrong lebih mencocokkan tanggalnya. Jadi tanggal sekian, tahun sekian, ada kejadian apa, ditulis sama dia, diterangkan di bukunya. Jadi di pinggir buku itu, di pinggir yang karya Karen Armstrong ya, itu ada tahun tanggalnya. Terus di sampingnya baru keterangan. Jadi yang baca, saya pribadi baca kurang nyaman gitu. Ceritanya nggak nyambung-nyambung. Ya karena Karen Armstrong itu menitik beratkan waktu kejadian, kapan gitu kan, kapan kejadian, tanggal waktunya gitu yang terjadi ya. Berbeda dengan yang tokoh ini Al-Mas'udi, lebih ke tata bahasanya nyambung menyambung. Maka wajar kalau ada orang yang bilang Al-Mas'udi itu mengarang cerita saja, karena tendensi tanggal tahunnya tidak dicantumkan. Begitu maksudnya. Setiap sejarah pasti ada ciri khas sendiri lah ya. Kalau Anda suka sejarah, lebih menonjolkan apanya, apakah tahunnya, kejadiannya, dan lain sebagainya. Itu tergantung selera masing-masing ya guys ya. Selain Al-Mas'udi itu suka dengan sejarah, dia juga ahli dalam
geografi. Apa ciri khas dia yang menjadi patokan atau wah gitu orang luar negeri? Ternyata kalau kalian lihat buku peta atau globe, di sana kan ada jarum ya, ada jarum selatan, utara, barat. Nah, ternyata itu karyanya Al-Masyudi. Karya Al-Masyudi di bidang geografi. Jadi kalau kompas itu yang mata arahnya utara, selatan, barat itu, ternyata itu mengadopsi dari Al-Masyudi. Keren guys. Oke guys, jika ada referensi yang lebih mendalam boleh silahkan di komen di bawah video ini guys, agar kita menambah ilmu dan wawasan menjadi luas dan menjadi paham. Sertakan cantumkan sumber referensinya ya guys ya. Mungkin itu saja guys, cukup lah ya narasi untuk video ini. Syarat aja sih biar aman ditinjau oleh tim YouTube. Selebihnya kita pakai musik aja ya guys. Jadi larangannya itu bukan gak boleh pakai musik, tapi boleh pakai musik, cuma harus dipenggal-penggal. Narasi musik. Oke guys, saya akhiri sampai di sini. Kalau misalkan ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.